Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hasil pengamatan kita di budidaya perikanan Kepanjen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilyas Syarafian Akmal dengan NIM 014. Saya Niputu Diana Tantri dengan NIM 044. Saya Ahilsa Dara Yusanina dengan NIM 020. Saya Yuni Purnamasari dengan NIM 050. Saya Stefani Margareta Tambunan dengan NIM 026. Saya Natalia Yardira Faot dengan NIM 024. Saya Muhammad Abdul Hadiansyah dengan NIM 022. Pada instalasi budidaya perikanan Kepanjen, melakukan budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Untuk ikan konsumsinya ada ikan nila jati bulan dan ikan lele mutiara. Dan ikan hias ada ikan koi, ikan mas, dan ada juga ikan lohan. Dan ada pun teknik pemijahan yang dilakukan pada budidaya tersebut adalah pemijahan alami, pemijahan semi buatan, dan pemijahan buatan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kolam. Pada balai perikanan ini terdapat kolam pembenihan, pemijahan, dan pendederan yang merupakan tahapan penting dalam budidaya ikan. Pada tahap pembenihan, ikan jantan dan betina dipelihara dalam kolam yang sama atau kolam terpisah dengan sistem aerasi dan filterisasi yang memadai untuk memicu proses pemijahan. Setelah proses pemijahan terjadi, telur ikan biasanya dialami dalam mulut induk betina atau di inkubator telur sebelum kemudian dipindahkan ke kolam pemeliharaan untuk tahap pendederan. Pada tahap pendederan, ikan biasanya diberi makanan yang tepat dan lingkungan kolam dijaga agar tetap bersih dan sehat. Hal ini penting untuk memastikan kondisi lingkungan yang optimal dan mencegah terjadinya penyakit atau stres yang dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan. Selain itu, tahap-tahap tersebut juga dapat memberikan kesempatan untuk memilah ikan berdasarkan ukuran atau kualitas sehingga memudahkan manajemen dan pengawasan pada tahap selanjutnya dalam budidaya ikan. Selanjutnya adalah proses pemijahan secara alami. Proses pemijahan sendiri merupakan proses perkawinan antara jantan dan betina yang selanjutnya akan menghasilkan telur. Pada proses pemijahan sendiri terjadi secara 3 minggu sekali. Pada umumnya untuk ikan nila yang kami amati pada Balai Perikanan Kepanjen, umur untuk kematangan gonat betina sendiri pada umur 5-6 bulan. Kelebihan dari pemijahan secara alami adalah dapat dilakukan secara sederhana, biaya yang dikeluarkan murah. Sedangkan kekurangannya, hasil dari pemijahan alami sendiri tidak dapat diprediksi sehingga keuntungan dan kerugiannya tidak bisa diprediksi. Selanjutnya adalah pemijahan buatan. Pemijahan buatan adalah salah satu metode yang digunakan untuk memproduksi bibit ikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan. Di instalasi budidaya perikanan Kepanjen ini, pemijahan buatan dilakukan pada ikan lele menggunakan metode stripping dengan menyintesis hormon seksual pada ikan jantan dan menyuntikkan hormon ovaprim terhadap ikan betina untuk mempercepat pengeluaran sel telur. Kelebihan dari pemijahan buatan ini adalah mempercepat pemijahan, menjaga kualitas ikan agar tetap terjaga dan tidak memerlukan tempat yang luas. Sementara itu, kelemahan dari pemijahan buatan ini adalah penggunaan dosis yang salah atau tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada ikan dan lingkungan, serta meningkatkan resiko kontaminasi residu hormon pada produksi ikan. Selain itu, penggunaan pemijahan buatan tidak selalu efektif dan dapat menyebabkan penurunan kualitas genetik dan daya tahan ikan, sehingga harus digunakan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan baik sebelum dilakukan. Sebelum menggunakan kolam beton, instalasi perikanan budidaya Kepanjen menggunakan kolam bioflok sebagai kolam budidaya. Bahan-bahan yang digunakan ada garam krosok sebanyak 1 kg, kemudian ada kapur bolomid sebanyak 50 gram, kemudian digunakan molase sebesar 100 ml, dan yang paling penting ada probiotik atau pembentuk flok sebanyak 10 gram yang berfungsi sebagai pengurai sisa makanan dan kotoran. Bioflok merupakan teknik budidaya ikan melalui rekayasa lingkungan yang memanfaatkan mikroorganisme. Prinsip dasar dari bioflok sendiri yaitu mengubah senyawa organik atau non-organik menjadi massa berbentuk bioflok. Kemudian pembuatan bioflok dilakukan dengan menggunakan bakteri Bacillus sp. Selanjutnya adalah kelemahan pada
budidaya di BB Kepanjen ini terdapat hambatan sehingga tidak diterapkan kembali kolam bioflok, yaitu kurangnya kontrol sumber daya manusia dalam kegiatan budidaya ini. Jadi peran manusia itu penting dalam kegiatan budidaya dalam kolam bioflok ini, yaitu untuk mengamati dan mengontrol kualitas air kolam secara rutin. Jika tidak ada kontrol atau kurangnya pengawasan, maka keberlangsungan dari kolam bioflok ini akan terganggu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.